Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah, para ikhwah yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita dipertemukan di salah satu rumah Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Dan ini merupakan salat yang paling mulia sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salah salatul fajri yaumal jum'ati ma'al jamaah. Sebaik-baik salat, seutama-utama salat adalah salat subuh di hari Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita sampaikan, yang akan kita bicarakan adalah terkait ilmu. Kenapa kita harus belajar? Dan pagi ini kebahagiaan bagi ana sendiri berjumpa dengan Ustadz ana, Ustadz Fahmi hafizahullah ta'ala. Beliau guru, Ustadz yang mengajar sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu. Hari ini Allah pertemukan dengan beliau. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur beliau, Allah berkahi amal beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus belajar? Ini pertanyaan singkat, tapi harus kita jawab. Harus kita jawab dan harus kita buktikan jawaban itu. Kenapa kita harus belajar? Karena kita semua ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jahil. Tidak ada orang lahir kemudian hafal Quran. Tidak ada orang lahir kemudian hafal Jurumiyah, dia hafal Alfiyah, dia hafal Bulughul Maram. Lahir dalam keadaan jahil. Jahil. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Kalian, kata Allah, dikeluarkan oleh Allah dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kita lahir dalam keadaan jahil, maka wajib bagi kita untuk belajar. Sehingga kita harus bergerak, kita harus bangkit, kita harus berubah. Kita tidak ingin dalam kebodohan. Karena kebodohan ini, terlebih kebodohan dalam ilmu agama, kebodohan dalam perkara syariat ini menyakitkan, menghinakan. Maka kita harus belajar. Kita harus belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintahkan kita agar kita mengenal Allah. Allah perintahkan kita belajar agar kita tahu nama-nama dan sifat Allah, agar kita tahu hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, agar kita tahu kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, agar kita tahu larangan-larangan dari Allah, agar kita menjauhinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang ilmu di dalam seluruh ayatnya, semua tentang ilmu, maka itu adalah ilmu syar'i. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang ilmu dan keutamaan-keutamaannya, hukum asalnya adalah ilmu syar'i. Oleh karena itulah Allah perintahkan kita untuk belajar agar kita mengenal Allah. Lihat, di saat sebagian orang tidak belajar ilmu agamanya, tidak mempelajari ilmu syariat ini, dia jahil tentang Allah,
Dia tidak kenal Allah. Dia ikut sholat, dia ikut ibadah, tapi dia tidak kenal siapa yang dia ibadahi. Dia tidak tahu hak-haknya, sehingga hari ini dia beribadah kepada Allah, besok dia minta di tempat-tempat yang dianggap memiliki keberkahan. Hari ini dia meminta, menangis di hadapan Allah, tapi besok dia sujud meminta di tempat-tempat yang dianggap itu keramat. Ini menunjukkan kebodohannya. Sebagai bukti, ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa itu hak Allah yang harus engkau tunaikan? Dan tahukah engkau apa yang akan Allah berikan kepadamu jika engkau menunaikan hak-hak Allah? Mu'adz katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi Rasulullah mengajarkan hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, mengajarkan tentang apa yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita menunaikan hak Allah. Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang paling utama yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, semata-mata ibadahnya hanya untuk Allah. Ketika dia meminta, hanya meminta kepada Allah. Ketika dia sujud, rukuknya hanya untuk Allah. Dan inilah prinsip hidup seorang muslim, prinsip hidup seorang hamba, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan wahai Nabi, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Prinsip ini harus dipegang oleh seorang muslim dalam kehidupan sampai dia meninggal. Prinsip di atas agama lillah harus dia pegang sampai dia diwafatkan oleh Allah. Karena Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar agar kita juga mengenal siapa nabi kita. Siapa nabi kita? Apa hak yang harus kita tunaikan? Banyak orang mengatakan, kami cinta Rasulullah, kami cinta Nabi. Tapi ketika ditanya, man nabiyuk, siapa nabimu? Tidak bisa jawab. Apa yang harus engkau tunaikan untuk nabimu? Tidak faham. Apa konsekuensi ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah? Maka kita belajar agar kita mengenal nabi kita, agar kita semakin dekat dengan nabi kita. Orang Indonesia bilang, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita sayang, cinta kepada Nabi kalau kita tidak apa? Tidak mengenal Nabi SAW. Sehingga orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang, ketika mereka ingin menyesatkan umat, mereka mudah. Karena orang-orang tersebut tidak faham tentang nabinya. Dia cerita melihat Nabi dalam keadaan terjaga, bermimpi Nabi digambarkan dengan demikian dan demikian. Ketika kita tidak mengerti dan tidak mengenal Nabi, kita akan manggut-manggut. Ya. Ini terjadi, waqi', realita. Berapa banyak orang yang mengatakan, aku melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Bohong, kadzab. Kalau seandainya dia benar melihat Nabi dalam keadaan terjaga, berarti dia siapa? Dia siapa? Sahabat dong. Ambil riwayat dari dia. Tidak mungkin. Tapi kalau dia melihat Nabi dalam mimpi, perlu ditanya lagi, benar tidak? Karena banyak orang bilang, saya melihat Nabi tadi malam mimpi. Kalau memang benar melihat Nabi dan sesuai dengan sifat Nabi, ya benar. Karena Nabi SAW beliau sabdakan, man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yumathilu bi.
Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka itulah aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Tapi harus ditanya, seperti apa wajah Nabi? Bagaimana bentuk tubuh Nabi? Kalau dia katakan, Nabi itu rambutnya putih, Nabi itu jenggotnya putih, Nabi pakai baju putih, berjalan pakai tongkat. Bohong, kadzab. Nabi meninggal, ubannya tidak sampai lebih dari berapa? Dari 20. Bagaimana dikatakan putih semua? Dan itu nyata di dalam hadis sahih. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Nabi, dia akan percaya, oh iya, iya benar. Kita harus mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar agar kita mengenal agama kita. Bagaimana kita mengaku muslim tapi kita tidak kenal agama kita. Sehingga orang-orang kufar, mereka mudah mengotak-ngatik agama kita. Kita harus mengenal agama kita. Sumbernya dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Kita mengenal agama kita, agama yang sempurna. Sehingga kita tidak butuh tambahan. Kita tidak butuh inovasi baru dalam beragama. Cukupkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita punya prinsip sebagai seorang Muslim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Prinsip kita, sempurna agama kita. Makanya ketika ayat ini turun, membuktikan bahwa Nabi tidak lama lagi akan meninggal. Datang orang Yahudi kepada Umar bin Khattab, mengatakan, wahai Amirul Mukminin. Dalam sebagian riwayat, Yahudi kafir, dia sebut Umar bin Khattab dengan gelar Amirul Mukminin, menghormati sebagai seorang pemimpin kaum muslimin. Ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabillah. Ada satu ayat di dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Kalau itu turun kepada kami, ma'syarul Yahud, kalau ayat itu turun kepada kami, untuk kami sebagai kaum Yahudi, laja'alna aidan, kami akan jadikan turunnya ayat itu, hari itu sebagai hari Id, hari raya. Kenapa? Berbangga, bahagia dengan sempurnanya agama itu. Kata Umar bin Khattab, aku tahu ayat itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agamamu. Kata Umar bin Khattab, aku tahu di mana ayat itu turun. Kapan ayat itu turun? Di Arafah. Di Arafah ayat itu turun. Pada saat Nabi sedang Hajjatul Wada. Orang-orang Yahudi berharap ayat itu turun kepada mereka, sehingga mereka jadikan hari raya dan mereka bangga dengan agamanya. Tapi ayat itu turun untuk Nabi SAW dan untuk umatnya. Maka kita harus bangga dan kita jadikan ini sebagai prinsip kita. Agama kita telah sempurna. Tidak butuh tambahan dari manusia. Tidak butuh tambahan dari orang-orang yang datang terakhir ini. Cukupkan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus belajar agar kita mengenal agama kita dengan benar. Sumbernya jelas, sumbernya sahih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar. Nah, kita harus belajar karena kita hidup di zaman fitnah. Ini zaman fitnah. Zaman fitnah, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Para ulama mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di zaman fitnah kecuali Allah dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah, orang jahil akan mudah digiring oleh fitnah. Orang jahil akan mudah dibawa oleh syubhat. Dan Nabi SAW mengkhabarkan, takunu fikum fitanan kaqita'il lail mudlim. Akan datang di tengah-tengah kalian zaman di mana saat itu penuh dengan fitnah. Kaqita'il lail mudlim, seperti malam yang gelap, seperti potongan malam gelap. Orang sudah dibutakan, tidak tahu mana hak mana batil, nggak tahu mana benar mana yang salah. Fitnah. Orang jahil dikatakan sebagai alim. Orang alim tidak lagi dijadikan sebagai rujukan di dalam ilmu.
Orang bohong dipercaya, orang yang jujur tidak dipercaya. Sampai-sampai Nabi mengatakan bagaimana parahnya fitnah itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafira. Zaman yang penuh dengan fitnah tersebut, di pagi hari seorang dia masih mukmin, tapi sore hari sudah berubah menjadi kafir. Sore hari mukmin, besok setelah dia bangun paginya sudah berubah menjadi kafir. Ini fitnah yang luar biasa. Dan kita hidup di zaman fitnah ini. Zaman fitnah. Maka tidak ada lagi setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kita harus belajar. Belajar agama kita sehingga kita punya prinsip dalam beragama. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar. Nah, karena belajar ilmu syar'i ini adalah jalannya para nabi, jalannya para sahabat. Belajar ilmu syar'i, jalannya para nabi, jalannya para sahabat. Kalau kita ingin mengikuti jalannya para nabi, belajar. Jalannya para sahabat, belajar. Para anbiya, para rasul, mereka orang-orang yang ketika meninggal dunia tidak mewariskan harta. Mereka tidak mewariskan dinar, dirham. Kata Nabi SAW, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Para anbiya, mereka tidak pernah mewariskan harta dinar wala dirham, tapi mereka mewariskan, meninggalkan apa? Ilmu. Ilmu. Siapa yang mengambil dengan banyak, maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, sahabat yang bertemu Nabi SAW tidak lebih dari 5 tahun, antara 4 sampai 5 tahun. Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Kita melihat bagaimana hadis-hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sangat banyak sekali. Abu Hurairah tidak sampai 5 tahun bersama Nabi, tapi dia terus mulazamah bersama Nabi. Dia terus menyertai Nabi. Dia belajar kepada Nabi. Suatu hari Abu Hurairah datang ke pasar, melihat banyak orang ada di pasar. Banyak orang ada di pasar. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, kenapa kalian berada di sini? Di masjid sana, masjid Nabi, sedang ada warisan dibagi. Sedang ada warisan dibagi. Maka orang bersegera datang ke masjid. Abu Hurairah tetap berdiri di tempatnya. Sesampai di masjid, orang-orang tidak mendapati ada warisan dibagi. Tidak ada dinar, dirham, tidak ada. Tidak ada. Yang ada orang membaca Al-Quran, orang mengajarkan hadis, orang mengajarkan ilmu, halaqah. Maka mereka balik kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, di mana warisan yang dibagi? Tidak ada dinar, tidak ada dirham. Maka Abu Hurairah menjawab, apa yang kalian dapatkan di masjid sana? Ada orang baca Quran, ada orang baca hadis, ada orang mengajarkan ilmu. Maka Abu Hurairah katakan, itulah warisan Nabi SAW. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kita tahu bagaimana Nabi SAW, apa yang diwariskan kepada keluarganya. Tidak ada satupun. Nabi tidak mewariskan dinar wala dirham. Ya, tidak. Tidak mewariskan kepada putrinya, tidak pula mewariskan harta kepada istri-istrinya, tapi yang diwariskan ilmu, yang diwariskan hadis-hadisnya, yang diwariskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, ketika mereka, kita tahu namanya harum sampai hari ini. Ketika disebut Imam Bukhari, siapa yang tidak kenal? Sebut Imam Muslim, siapa yang tidak kenal? Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, siapa yang tidak kenal mereka? Kaum muslimin, setiap disebut nama mereka, mereka mengutamakan doa. Mereka membacakan doa, rahimahullah, rahimahullah. Harum nama mereka sampai hari kiamat. Bukan disebabkan banyaknya harta, bukan dikarenakan mereka para petinggi, mereka sebagai menteri, mereka sebagai khalifah, tidak. Tapi mereka harum namanya, diangkat oleh Allah karena sebab ilmunya. Karena sebab ilmunya. Di mana para raja pada saat itu? Di mana para menteri saat itu? Mana orang-orang kaya pada zaman mereka? Tidak ada yang kenal kita.
Tidak ada yang kenal. Siapa orang terkaya pada zaman Imam Ahmad? Siapa orang terkaya pada zaman Syafi'i? Siapa para raja pada zaman itu? Bahkan raja-raja, pemimpin pada zaman Imam Ahmad pun mereka tidak harum namanya. Tapi lihat ketika disebut Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Syafi'i rahimahullah, Bukhari rahimahullah, semua disebabkan ilmu. Ilmu, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, mengangkat orang-orang yang berilmu dengan derajat yang lebih tinggi. Orang yang beriman diangkat derajatnya daripada orang kafir. Tapi orang yang beriman dan dia berilmu diangkat lebih tinggi lagi derajatnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa darajatul ulama ba'da darajatil anbiya. Derajatnya para ulama itu setelah derajatnya para nabi. Ya, karena mereka lah pewarisnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia berebut dunia, manusia berebut harta warisan, adik dan kakak saling tengkar, saudara dengan saudaranya saling tengkar disebabkan warisan dunia. Tapi kenapa kita tidak berebut dengan warisan Nabi? Kenapa kita bermalas-malasan? Kenapa kita tidak bersemangat untuk merebut warisan Nabi? Padahal ini warisan yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Warisan yang akan bisa menyelamatkan kita di sisi Allah. Warisan Nabi, ilmu syar'i. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus belajar. Nah, kita harus belajar. Kebangkitan Islam dan kaum muslimin ini dibangun di atas ilmu. Para sahabat Nabi SAW, mereka berkuasa. Para sahabat Nabi SAW, mereka disegani oleh orang-orang kufar sampai mereka bisa membuka negeri-negeri yang ada di luar Jaziratul Arab. Bukan disebabkan karena sebab persenjataan mereka, tapi disebabkan karena iman, tauhid dan ilmu mereka. Ilmu mereka, sehingga mereka bisa berkuasa. Mereka bisa menjadi orang yang ditakuti. Mereka menjadi orang yang mulia sebab ilmu mereka. Para sahabat radhiyallahu ta'ala. Maka kaum muslimin ketika ingin bangkit, kaum muslimin ingin diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, kembali kepada ilmu, kembali kepada agama Allah. Nabi SAW ketika beliau mengkhabarkan tentang sebab hinanya umat ini, hinanya dan dicabutnya kemuliaan umat ini, kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adznabal baqar wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila manusia ini sudah berjual beli dengan sistem inah, riba, jual beli dengan sistem riba, kemudian mereka disibukkan dengan apa? Peternakan mereka, sibukkan dengan pertanian mereka, sibukkan dengan dunia. Kemudian mereka tidak ada semangat untuk berjihad, tidak ada semangat untuk membela agama Allah. Ingat, jihad di sini mencakup jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Tidak harus semua jihad itu dengan senjata. Maka jihad di sini mencakup semuanya. Oleh karena itu, sebagian orang mengambil ayat-ayat jihad kemudian melakukan aksi-aksi yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ini tidak dibenarkan. Maka jihad mencakup jihad dengan jiwa kita, jihad dengan harta kita, jihad dengan ilmu kita. Ketika sudah mereka tidak ada semangat untuk membela agama Allah, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada umat tersebut, dan Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut sampai mereka mau kembali kepada agama Allah, kembali kepada ilmu, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW. Maka kemuliaan satu kaum adalah dengan ilmu. Nabi SAW beliau bersabda, "Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Allah akan mengangkat satu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Quran, dan Allah merendahkan satu kaum
sebabkan juga dengan Al-Quran. Di saat umat ini kembali kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, belajar tentang isi Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan mereka. Tapi ketika umat ini kemudian mereka meninggalkan Al-Quran, umat ini melalaikan Al-Quran, umat ini menyia-nyiakan Al-Quran, Allah akan rendahkan mereka di dunia sebelum di akhirat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan belajar, keutamaan menghadiri majelis ilmu, keutamaan membaca, keutamaan untuk rihlah, bepergian ke tempat majelis ilmu. Nabi SAW menyebutkan di dalam banyak hadisnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan lebih dari 120 keutamaan di dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan keutamaan ilmu dan ahlul ilmi dan penuntut ilmu lebih dari 120 keutamaan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Di antara keutamaan tersebut adalah sabda Nabi SAW. Hadis ini jadikan sebagai motivasi untuk belajar, motivasi untuk semangat dalam menghadiri majelis ilmu. Kata Nabi SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dimudahkan oleh Allah barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Dia keluar dari rumahnya, melangkahkan kaki ke majelis ilmu untuk mencari ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Orang hari ini ingin cari yang instan, cari yang mudah, cari yang mudah. Sampai-sampai ada orang jual tiket surga, dia beli. Dia beli berapapun dia beli. Cari tingkatan surga yang sekian, bayar. Kenapa? Karena kejahilan dia. Dibodohi sama orang, akhirnya dia pun terjerumus pada kesesatan. Tapi orang yang mengetahui tentang hakikat ilmu, maka dia akan bersemangat. Inilah jalan yang paling mudah menuju surga. Langkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Semangat di dalam belajar. Bagaimana salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, semangat mereka. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, Imam Khatib Baghdadi rahimahullah, beliau menulis satu kitab khusus tentang bagaimana perjalanan para ulama, para sahabat, para tabi'in di dalam mencari ilmu, dalam mencari hadis. Dalam kitabnya yang masyhur, Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Rihlah, perjalanan, mengembara untuk mencari hadis. Kalau hari ini apa? Hari ini orang mungkin buat Ar-Rihlah fi Talabil Gadis. Perjalanan mencari gadis. Beda. Al-Imam Al-Khatib Baghdadi, beliau mengatakan di dalam kitab tersebut membawakan riwayat-riwayat para sahabat. Di antara riwayat tersebut, dan ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam sahih Bukharinya kisah sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Laqad rahala Jabirun masirata syahrin li hadithin wahid. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Jabir bin Abdullah, beliau melakukan perjalanan safar untuk mencari satu hadis membutuhkan waktu 1 bulan. 1 bulan. Dalam riwayat yang lain disebutkan minal Madinati ila Syam, dari kota Madinah menuju negeri Syam. Di mana negeri Syam hari ini? Di mana negeri Syam? Suriah, Lebanon, Palestina, Yordan. Ini disebut negeri Syam zaman dulu. Hari ini menjadi 4 negara ini di antaranya. Yang paling utama Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon. Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan 1 bulan untuk mencari hadis Nabi, dan beliau dapatkan 1 hadis Nabi. Perjuangan yang dilakukan oleh sahabat, semangat untuk mencari hadis.
Dalam riwayat lain disebutkan, ketika sudah melakukan perjalanan sampai negeri Syam, beliau mendatangi rumah seorang sahabat Nabi yang bernama, padahal ini sahabat dan sahabat. Sahabat yang sudah pindah ke negeri Syam. Didatangilah rumahnya Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Sesampai di rumahnya, diketuk rumahnya. Ada bawa penjaga pintu. Dikatakan, tolong sampaikan kepada Abdullah bin Unais, Jabir bin Abdillah datang dari kota Madinah ingin bertemu. Keluarlah Abdullah bin Unais menemui. Maka Jabir bin Abdillah mengatakan, ya Abdullah, aku datang dari kota Madinah. Aku mendengar bahwa engkau mendengar hadis dari Nabi yang aku belum pernah dengar hadis itu. Aku takut aku meninggal terlebih dahulu atau engkau yang meninggal terlebih dahulu sebelum aku mendengar hadis itu. Sahabat. Maka Abdullah bin Unais mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan buhman. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah didengar adalah bahwa manusia, kata Nabi, akan dikumpulkan kelak di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Setelah mendengar hadis itu, Jabir bin Abdillah pamit pulang ke Madinah. 1 bulan lagi. Berarti berapa bulan? 2 bulan. Antum yang paling jauh dari Masjid Al-Munawwarah siapa? Ada perjalanan 1 jam? Yang paling jauh? Nggak sampai. Berapa hadis yang anda sebutkan tadi sudah? Lebih dari 1 hadis. Perjalanan 1 bulan, balik lagi 1 bulan, hanya untuk 1 hadis. Tidak ada kata, cuman 1 hadis. Enggak. Tapi dia melihat bagaimana keluar menuju ilmu, langkah dimudahkan menuju surga. Bagaimana keberkahan yang diperoleh di dalam mendapatkan ilmu. Itu yang menjadi semangatnya, bukan 1 hadisnya. Terlebih dia mendengarkan hadis, dia akan mendapatkan ilmunya. Al-Imam Baqi bin Makhlad rahimahullah ta'ala, beliau berada di Andalus, negeri Spanyol. Hari ini Spanyol. Orang kenal Spanyol sekarang apa, Pak? Bolanya. Kenalnya bola. Di sanalah dahulu kaum muslimin berkuasa ratusan tahun. Dan keluar dari negeri Spanyol, Andalus, ulama-ulama kaum muslimin. Di antaranya Baqi bin Makhlad, di antaranya Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Baqi bin Makhlad jalan kaki dari Spanyol sampai Baghdad. Di mana Baghdad? Irak. Sampai jalan kaki. Kalau berita kemarin kita dapatkan, ada yang jalan kaki ngapain? Pergi haji. Masya Allah. Ini Baqi bin Makhlad jalan kaki dari Spanyol sampai Baghdad untuk belajar mengambil hadis kepada Imam Ahmad. Sampai di Baghdad ternyata Imam Ahmad rahimahullah sudah dilarang oleh penguasa, tidak boleh ngisi di masjid. Perjalanan berbulan-bulan. Sesampainya di Baghdad, ternyata berita bahwa khalifah melarang Imam Ahmad mengajar di masjid. Tapi dia harus datang ke Imam Ahmad. Tanya kepada orang di sekitarnya, mana rumahnya Ahmad bin Hanbal? Sampai di rumahnya Ahmad bin Hanbal, dia ketuk pintu. Siapa? Fulan. Siapa? Fulan. Aku tidak boleh mengisi, aku tidak boleh mengajar. Aku datang dari negeri seberang, jauh. Aku tidak boleh. Aku datang jauh untuk mendengarkan riwayat hadis darimu, wahai Ahmad. Kata Imam Ahmad, kalau begitu, besok engkau datang dalam berpakaian seperti orang miskin. Dan datanglah setiap pagi, ketuklah pintuku. Aku akan bawakan riwayat hadis sekian dan sekian. Setiap hari dia ngetuk pintunya rumah Imam Ahmad. Dengan apa? Berpakaian sebagai pengemis. Seperti orang yang sedang minta-minta. Padahal dia ingin mendengarkan hadis. Terus. Setelah itu baru dia mendapatkan riwayat yang sangat banyak. Perjuangan para ulama di dalam menuntut ilmu, di dalam mengambil riwayat, mengambil hadis Nabi SAW. Allah mudahkan sekarang, Allah mudahkan hari ini yang tidak dimudahkan pada zaman itu. Tapi lihat bagaimana perjuangan mereka. Mereka hafal hadis, mereka tulis hadis sampai kepada kita, kitab-kitab mereka. Kita tinggal membaca,
kita tinggal menghafal, kita tinggal bertadaburinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, wa innal 'alima la yastaghfiruhu man fis sama' hatta al-hitan fil ma'. Sesungguhnya orang alim, dalam sebagian riwayat, sesungguhnya penuntut ilmu, orang-orang yang hadir di majelis ilmu akan dimohonkan ampun oleh penduduk langit. Para malaikat akan beristighfar, mohonkan ampun kepada orang yang berilmu dan orang-orang yang belajar ilmu. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di air, semuanya berdoa kebaikan untuk orang yang belajar. Ini keutamaan yang tidak kita lihat saat itu, tapi keberkahannya akan sampai kepada kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersemangat dalam menghadiri majelis ilmu, karena ini merupakan jalan yang dengan itu kita akan dijaga oleh Allah, dijaga dari berbagai syubhat, dijaga dari berbagai fitnah. Kita akan disibukkan dengan ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Kita akan disibukkan dengan ilmu, kita akan lalai. Tapi ketika kita menjauh dari ilmu, apa yang disibukkan? Dunia, fitnah. Bukan kita menjauh dari dunia, mengharamkan dunia, tidak. Tetapi ketika kita disibukkan dengan ilmu, kita akan seperlunya dengan dunia, sehingga dunia tidak menguasai kita. Kita akan lebih nikmat ketika mendengarkan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mengenal Al-Imam An-Nawawi. Kita semua mengenal Imam Nawawi. Kalau sebut Imam Nawawi, ada dua Imam Nawawi. Ada dua Imam Nawawi yang dibanggakan oleh umat Islam dan umat Indonesia terlebih. Yang pertama Al-Imam Nawawi, siapa? Penulis kitab Riyadhus Shalihin. Ahsan. Abu Zakaria kunyahnya, Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah, penulis, ulama, alim rabbani. Imam Nawawi rahimahullah harum namanya sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Karya-karyanya yang sangat bermanfaat bagi umat. Nah, bukan karena hartanya, bukan karena ilmu, bukan karena anak keturunannya, bukan, tapi karena ilmunya. Imam Nawawi tidak memiliki keturunan. Imam Nawawi tidak pernah menikah. Imam Nawawi tidak punya keturunan anak. Lihat, ketika Nabi SAW sabdakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Anak Adam kalau sudah meninggal terputus amalannya kecuali tiga. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salih yad'ulah. Sudah. Jariyah, sedekah jariyah, meskipun dia meninggal akan mengalir terus pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sudah meninggal, ilmunya diamalkan oleh umat, pahalanya terus mengalir. Terus mengalir. Anak soleh yang ditinggalkan, yang selalu berdoa kebaikan untuk orang tuanya. Imam Nawawi tidak punya anak, tapi subhanallah, Allah harumkan nama Imam Nawawi. Allah berkahi Imam Nawawi dengan ilmunya. Maka bersyukurlah bagi siapa yang diberikan tiga ini oleh Allah. Diberikan kelebihan harta, gunakan untuk di jalan Allah, agar kita nanti meninggal menghadap Allah membawa pahala-pahala dari harta kita. Bagi yang diberi oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, amalkan, sampaikan, sebarkan, sehingga umat ini akan mendapatkan ilmu tersebut dan kita bisa mendapatkan pahala tersebut. Bagi mereka yang diberikan keturunan, didiklah dengan pendidikan Islam. Didiklah dengan pendidikan yang benar, sehingga anak-anak itu menjadi anak yang saleh dan soleha. Anak-anak yang ingat orang tuanya, anak-anak yang selalu berdoa untuk orang tuanya, bukan anak-anak yang durhaka. Didikan orang tua akan berpengaruh kepada anak. Lihat, mohon maaf, orang tua ketika mendidik anak tidak dengan pendidikan Islam, satu contoh saja, maka akan berbuah sebagaimana didikan orang tua. Sebagian orang tua hari ini, mereka mendidik dengan acara ulang tahun. Ulang tahun. Dalam 1 tahun sekali, mereka akan mendoakan anaknya dalam acara ulang tahun.
Dia doakan anaknya, dia panggil ustadz, doakan ustadz. Kadang dia panggil apa itu yang menghibur anak-anak juga. Tapi lihat, ketika besar anak itu dibalas. Mereka hanya mendoakan orang tua sekali setahun. Ada namanya hari apa, Pak? Hari apa? Hari ibu. Jadi dia mendoakan ibunya setahun sekali. Al-jaza min jinsil amal. Didikan orang tua dibalas sama anak. Tapi orang tua yang mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar, dia ajarkan dengan pendidikan Islam yang benar, anak menjadi saleh dan soleha. Anak selalu mendoakan orang tua, anak selalu berbakti kepada orang tua di masa hidupnya dan setelah meninggalnya. Di masa hidupnya dan setelah meninggalnya. Maka berbahagialah yang Allah berikan 3 hal tersebut. Kalau kita tidak diberikan semuanya, mana yang Allah berikan dari ini? Harta, tunaikan. Kita tidak diberi harta, tidak diberi anak, punya ilmu, tunaikan. Tunaikan. Itu sebagai apa? Bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah, harum namanya dengan ilmu tersebut. Ada orang Indonesia punya ulama, namanya Nawawi Al-Bantani. Nawawi Bantani, ulama Syafi'iyah, pengajar di kota Makkah pada saat itu, dari kota Banten, Al-Bantani. Tapi Imam Nawawi yang kita maksudkan adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dikenal dengan kunyah Abul Abbas, selama hidupnya tidak menikah. Selama hidupnya tidak menikah. Tapi namanya harum karena ilmunya. Namanya harum karena perjuangannya dalam ilmu. Yang mendoakan mereka tadi bukan anaknya, tapi siapa? Tapi umat ini sampai hari kiamat. Mereka tidak punya anak, tapi yang mendoakan kebaikan untuk mereka umat. Bahkan setiap hari mendoakan mereka. Qala An-Nawawi rahimahullah, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang mendoakan mereka umat. Berapa juta umat ini? Berapa generasi? Imam Nawawi yang hidup pada qarni sadis, hidup pada abad ke-6, Ibnu Taimiyah pada abad ke-7 atau ke awal ke-8. Sampai hari ini berapa ratus tahun, bahkan sampai hari nanti kita tidak tahu mereka mendoakan kebaikan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk belajar. Rasul perintahkan kita untuk belajar agar kita menjadi orang yang mengerti tentang agama kita. Bahkan Nabi dengan tegas menyebutkan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim untuk belajar agamanya, belajar tauhidnya, belajar bagaimana taharah yang benar, belajar bagaimana salat sesuai salat Nabi, belajar halal wal haram, agar dia tidak mudah tertipu orang-orang yang mengatakan ini halal, ini haram. Nah, belajar. Dan ini yang selalu diingatkan oleh para ulama. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, la a'lamu amalan ba'da al-faridati afdalu min talabil ilmi. Aku tidak mengetahui ada satu amalan setelah kewajiban yang lebih baik kecuali belajar. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatu. Belajar menuntut ilmu syar'i tidak bisa dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya bagi orang yang lurus niatnya, yang benar niatnya. Imam Ahmad ditanya, wahai imam, bagaimana agar niat kita ikhlas, niat kita benar dalam belajar? Caranya bagaimana? Raf'ul al-jahl an-nafsi wa an ghairi. Belajar hakikatnya adalah ingin mencabut, menghilangkan kebodohan pada diri kita dan pada orang lain. Kita belajar menghadiri majelis ilmu, kita pulang bawa ilmu, sampaikan kepada anak dan keluarga kita. Sehingga ilmu tidak berhenti pada kita. Ilmu bukan hanya kita yang tahu, tapi sampaikan kepada mereka, anak kita, istri kita. Tidak bisa dengan lisan, sampaikan dengan tulisan. Tidak bisa juga dengan itu, sampaikan dengan akhlak kita, muamalah kita. Sehingga ilmu yang kita peroleh dipraktikkan. Maka kita yang semakin banyak mendapatkan ilmu, semakin kita mendekat kepada Allah, semakin bagus muamalah kita.
semakin bagus akhlak kita, semakin bagus hubungan kita dengan muslim yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua mohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan itulah doa Nabi. Doa Nabi yang Allah perintahkan, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Allah tidak katakan wahai Nabi, ya Allah tambahkan harta kepadaku. Tapi yang diminta oleh Nabi, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Dan di dalam riwayat yang lain, setiap pagi ba'da subuh Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Lihat, Nabi meminta pertama dari 3 hal itu, yang diminta pertama adalah ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kenapa? Karena pagi hari kita akan beraktivitas, maka aktivitas kita diawali dengan ilmu. Yang mau bekerja diawali dengan ilmu, yang mau belajar diawali dengan ilmu, yang mau aktivitas diawali dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini hanya sebagai wasiat, sebagai tadzkirah bagi kita, tadzkir bagi kita, peringatan, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat. Karena kita butuh saling memberikan nasihat. Antum sudah tahu semua tadi itu, insyaallah. Hanya sekedar mengingatkan, dan ini yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya? Tidak perlu tanya jawab. Sudah insyaallah. Sudah paham semua. Ini masya Allah ini. Ada. Insya Allah tentang tema insyaallah. Fadhal. Masya Allah. Tayyib, jazakumullah khair. Nah, sebagian orang memiliki gelar akademis yang sampai derajat paling tinggi hari ini. Ya, SS sampai tidak karuan S-nya, numpuk. Tapi kenapa ternyata dengan SS yang banyak itu semakin banyak penyimpangannya? Ini menunjukkan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang dia pelajari tidak bermanfaat. Di situ kembali kepada apa? Kembali kepada niat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu keberkahan, Allah akan memberikan satu manfaat apabila niat kita benar. Apabila niat kita benar. Makanya Imam Ahmad ketika mengatakan bahwa tujuan belajar itu adalah mengangkat kebodohan pada diri kita dan pada diri orang lain. Yang menjadi fitnah di zaman kita adalah manusia disibukkan ketika belajar, yang dikejar apa? Ahsantum barakallahu. Yang dikejar gelar SSSS tadi. SS tadi. Sampai-sampai siap untuk apa? Untuk ghish. Ghish itu curang dalam ujian demi untuk meraih gelar. Bagaimana cara kemudian dengan curang Allah akan berkahi dia? Bahkan dia siap membeli, apa istilahnya, skripsi, dia siap beli. Ini terjadi bukan? Sehingga tidak diberkahi oleh Allah. Tidak diberkahi oleh Allah. Padahal yang dia cari ini ilmu agama. Yang dia cari ini adalah qala Allah, qala Rasul, bukan ilmu-ilmu dunia. Nah, sudah semakin tinggi SS-nya, tapi ternyata penyimpangannya luar biasa. Tadi Allah tidak berkahi ilmunya. Meskipun dia ya sudah sampai derajat paling tinggi tadi. Imma disebabkan karena niat awalnya tadi. Yang kedua, disebabkan karena terfitnah dengan dunia. Nah, dia tahu hakikat yang hak, dia tahu ini hak, dia tahu ini tauhid, dia tahu ini sunnah. Tapi karena apa? Karena terkena fitnah dunia, dia siap menjual ilmunya untuk mendapatkan dunia. Nah, karena itu di zaman fitnah Nabi sampai menyebutkan ada manusia-manusia yabi'u dinahu bi'aradid dunya,
Akan muncul manusia nanti di zaman fitnah itu, kata Nabi sudah mengkhabarkan bahwa orang itu siap menjual imannya untuk dunia, sampai imannya dia jual karena fitnah dunia tadi. Dia tidak rela kehilangan jabatannya, maka dia siap untuk apa? Untuk membuat statement yang ngawur, padahal hatinya dia tahu ini tidak benar, ini tidak benar, karena dia pelajari dan dia tahu itu. Nah, yang ketiga adalah karena sebab lingkungan. Nah, orang sudah belajar benar, kemudian dia kembali ke lingkungannya. Nah, dia mendapatkan tidak bisa ini, tidak bisa. Akhirnya dia pun menyerah dan mengikut lingkungan. Padahal tidak demikian. Allah akan tanyakan ilmu dia yang dia pelajari. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, Allah nanti tidak akan bertanya kepada kalian, kenapa kalian menyelisihi umat seluruh dunia ini? Tapi Allah akan bertanya, kenapa kalian menyelisih satu orang ini? Menyelisih apa? Nabi SAW. Al-haq, kebenaran, bukan diukur dengan banyaknya manusia, bukan diukur dengan banyaknya pengikut. Mana yang lebih banyak, kafir wala muslim? Lebih banyak mana, orang yang muti atau orang ahli maksiat? Orang ahli maksiat. Lebih banyak mana sekarang, di masjid? Di masjid ini? Subuh atau di rumah-rumah? Rumah-rumah. Makanya Allah sebutkan, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu. Ya, itu mungkin di antara sebab-sebab tersebut. Wallahu a'lam. Fadhal, silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana tipsnya Pak Ustaz untuk menjaga kita terus semangat untuk menuntut ilmu? Karena di awal-awal kita menuntut ilmu itu semangatnya luar biasa, tapi setelah semakin kesini semakin berat. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, ini butuh motivasi, semangat, untuk bisa istiqomah di dalam belajar. Nah, karena memang biasanya awal-awal belajar semangat, kemudian futur, ya, ini biasa terjadi. Tapi kalau sampai futurnya, kemudian meninggalkan majelis ilmu, sampai kemudian dia berpindah ke majelis maksiat, ini yang berbahaya. Ini berbahaya. Tapi seorang penuntut ilmu, dia wajib bersabar. Karena di antara sumber kesuksesan seorang mendapatkan ilmu adalah kesabaran. Disebutkan oleh para ulama bagaimana Al-Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari, sabarnya beliau untuk berkelana mencari hadis. Sabarnya beliau untuk mencatat hadis. Sabarnya beliau setiap malam dia bangun lebih dari 5 kali. Tidur, teringat faedah, bangun, nyalakan lentera, tulis faedah, tidur lagi, bangun. Tidurnya ulama. Kalau kita tidurnya ulama pakai alif, orang sakit, tidak bangun-bangun. Beda ya, ulama pakai ain. Al-Imam Ahmad rahimahullah bersama teman beliau namanya Yahya ibn Ma'in. Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in ini sahib. Apa orang sekarang bilang? Besti. Orang sekarang bilangnya gitu, bahasa orang sekarang. Beliau itu sahib benar. Sampai-sampai Yahya bin Ma'in, teman beliau, ulama hadis, beliau katakan, sahibtu Ahmad bin Hanbal akthar min 40 sanah wa ma ra'aitu yaftakhiru alaina. Aku berkawan dengan Ahmad bin Hanbal lebih dari 40 tahun dan aku tidak pernah menjumpai Ahmad menyombongkan diri di antara kami. Ahmad bin Hanbal yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi kepada anaknya Abdullah bin Imam Ahmad, ya Abdullah, inna abaka hafidha alfa hadis. Wahai Abdullah, anaknya Imam Ahmad, wahai Abdullah, ketahuilah ayahmu itu hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Kita berapa? Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, 1 juta hadis Imam Ahmad rahimahullah hafal. Bukhari, muridnya Imam Ahmad, Bukhari ini muridnya Imam Ahmad, hafal berapa hadis? 200 hadis sahih, 200.000 hadis sahih dan 300.000 hadis ghairu sahih. Tetapi dari hampir 500.000 hadis, Al-Imam Bukhari rahimahullah
mencantumkan di dalam kitabnya Sahih Bukhari hanya sekitar 7.000 hadis. 7.200 sekian hadis. Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya beliau tuliskan dari 1 juta hadis tadi dituangkan menjadi sekitar 35.000 sekian hadis. Imam Ahmad bersama Yahya bin Ma'in, teman akrabnya ini, pernah mengatakan, "Wahai Yahya," dari Baghdad, "Wahai Yahya, kita pergi haji yuk. Setelah pergi haji, kita pergi rehlah ke negeri Son'a." Mana Son'a? Mana Son'a? Yaman, ibu kota Yaman, Son'a. Kata Yahya bin Ma'in, "Tayyib. Nanti kita ke Son'a, kita jumpa Abdul Razzaq ibn Hammam as-Son'ani, ulama hadis zaman itu. Penulis kitab Al-Musannaf, lebih dari 10 jilid kitab hadis. Musim haji datang, mereka berangkat, perjalanan kaki, jalan kaki dari Baghdad ke kota Makkah, jalan kaki. Sampai di Makkah, mereka melakukan tawaf. Ketika sedang tawaf, Yahya bin Ma'in melihat ada Al-Imam Abdul Razzaq ibn Hammam as-Son'ani di Masjidil Haram. Ini kisah berapa tahun yang lalu? 1.200 tahun yang lalu. Abdul Razzaq ibn Hammam as-Son'ani sedang ada di kota Makkah dan ada di Masjidil Haram. Karena Yahya bin Ma'in sudah pernah ketemu, tapi Ahmad bin Hanbal belum pernah melihat Abdul Razzaq yang mana orangnya. Selesai tawaf, maka Yahya bin Ma'in mengatakan, "Wahai Ahmad, orang yang kita cari ada di sini sekarang. Gak perlu kita jauh-jauh setelah haji nanti kemana? Ke Son'a. Di sini saja." Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Wallahi lan ughayyir niyati." Subhanallah, ini tegasnya Imam Ahmad. "Wallahi lan ughayyir niyati." Demi Allah aku tidak akan merubah niatku. Karena dari awal niatku dari Baghdad ke kota Makkah, dari Makkah ke Son'a. Kalau kita gimana? Wah, mumpung nih ada di sini, ya enggak? Mumpung nih, ngapain jauh-jauh? Enggak. Ini Imam Ahmad rahimahullah. Setelah itu, setelah musim haji, mereka berangkat ke Son'a untuk mengambil riwayat hadis kepada Abdul Razzaq ibn Hammam as-Son'ani rahimahullah. Ini kesabaran mereka di dalam belajar. Maka seorang penuntut ilmu wajib bagi dia untuk memiliki senjata sabar. Nah, akan ada ujian, akan ada rintangan. Karena ini berjihad, hakikatnya kita ini berjihad. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah firmankan tentang orang-orang yang pergi berjihad. Jangan semua pergi jihad, tapi hendaknya apa? Sebagian dari umat ini mereka liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Sebagian dari umat ini pergi belajar, mendalami ilmu, tafaqquh fid din, sehingga nanti ketika mereka kembali dikasih ilmu, pulang ke negerinya kasih ilmu, diajarkan ilmu. Nah, kita yang ada di majelis ilmu hakikatnya sedang apa? Berjihad melawan syaitan yang menghalangi langkah kita. Berjihad melawan ngantuk. Berjihad untuk apa? Sabar, tidak pakai HP sementara di majelis ilmu. Jihad kita di majelis ilmu senjatanya adalah kolam. Apa ini? Pena. Taib kalau pakai HP untuk mencatat tidak ada masalah. Karena memang hari ini sudah dimudahkan oleh Allah. Tapi ini jihad kita, Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Wal jihadu bil ilmi wal hujjati muqaddamun 'alal jihadi bis sayfi was sinan." Berjihad di jalan Allah dengan ilmu dan hujjah lebih diutamakan daripada jihad dengan senjata dan pedang. Dan jihad dengan ilmu tidak semua orang bisa. Tapi jihad dengan senjata, dia punya mental, dia siap. Tapi jihad dengan ilmu ini yang paling berat. Maka kita butuh sabar, minta pertolongan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat dalam hal kebaikan, semangat dalam belajar, minta pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Semangat. Baca sirah para ulama, baca kiat-kiat yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab para ulama. Atau sudah banyak buku. Al-Ustadz Al-Fadil Al-Walid hafizahullah Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah, beliau tulis kitab tentang masalah ilmu, ya, ilmu jalan menuju surga.
Cari kitab itu, kemudian baca. Di sana beliau sebutkan tentang kiat-kiat, semangat, motivasi, dan wasiat-wasiat para ulama. Ya, wallahu a'lam. Sudah cukup. Taib. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, berikan istiqamah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini diridhai oleh Allah. Kita semua kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya. Jazakumullahu khairan kepada takmir masjid, DKM masjid, para pengurus yang telah memberikan kesempatan untuk bertemu dan bermuajahah di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.